Mbak, saya mohon. Pokoknya saya mau rawat anak ini, saya nggak mau kasih. Loh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, enggak, Mbak. Hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. La ilaha illallah. Mbak, kenapa, Mbak? Mbak, kenapa? Kenapa nih, Pak? Tolong saya, Pak. Aduh, perutnya kenapa? Ini anak saya mau dijual suami saya. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu, Pak. Anak saya itu udah banyak, udah 5. Ini yang mau lahir, biar diasuh, dirawat sama bos saya. Ini sudah perjanjian kami sebelumnya. Tapi istrinya nggak mau. Ini gimana ini, Pak Ustadz? Mau dijual? Anaknya... Bukan dijual, Pak. Mau dirawat bos saya. Ya Allah, Pak. Saya nggak mau anak saya dikasih. Saya mau rawat anak saya. Gimana mau ngerawat, Pak? Saya tuh udah nggak ada pemasukan lagi. Saya serabutan kerja. Mau persalinan ini saya mikir keras nggak bisa. Makanya saya udah berjanji sama bos saya mau ngasihin anak saya buat bos saya, karena bos saya udah siap buat merawat. Iya, nggak gitu juga caranya, Pak. Ini kan anak, walaupun anak kelima, tapi ini kan titipan dari Allah. Nggak boleh sembarang dikasih ke orang juga. Karena yang bagus ngerawat ya orang tuanya, Iya, bukan orang lain. Ini sebaiknya kalau ada kayak begini-begini, ada baiknya dirundingin dulu begitu ya. Iya. Jangan sampai istrinya nggak tahu, tiba-tiba suami sudah mau aja jual anaknya ini. Mbaknya nggak Astagfirullahaladzim. tahu kalau anak ini mau dikasih ke orang lain? Saya nggak tahu, tiba-tiba Allah. saya disuruh datang ke sini. Terus anak saya mau dijual. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semuanya keluarga kami juga, Iya. Pak. Iya, Bapak harusnya bertanggung jawab sebagai Bapak. Betul. Dikasih cobaan sedikit, anaknya sudah mau langsung dijual. Benar. Astagfirullahaladzim. Dan ini tanggung jawabnya bukan cuma di dunia, loh, sampai di akhirat, Pak. Betul, Pak. Gimana dong, Pak? Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Ini Ayo, Pak, kita samperin. gitu Ini ya. sangat udah. disayangkan sekali ini. Pak, gimana, Pak? Jadi kan anaknya saya adopsi. Iya, Bu. Kami minta maaf ya, Bu. Loh, Kami Mohon maaf nih, Pak. Bu, saya jadi ikut campur ini. Ini siapa ininya? ya, ini bos saya. Kami sudah Oh. melakukan perjanjian sebelumnya. Ini yang mau ngerawat anak dari iya, Mbak Pak. ini. Mohon maaf ya, bukannya saya sama Fazo mau ikut campur, enggak. Betul. Kita coba cari jalan tengahnya supaya jadi maslahat kan. Kata Allah kan wasyawirhum fil amri. Kalau ada masalah ya didiskusiin lah gitu. Kalau misalnya ini lahir terus ibunya ya nggak harus ngerawat sih artinya ya. Nggak harus punyain anaknya juga kan. Betul. Ya mungkin ibu mau bantu tapi nggak harus dengan memiliki anaknya gitu. ya Allah, Bu. Jadi gimana dong, Pak? Sabar, Mah, sabar. Ya harus legowo, semuanya harus sabar, harus berbesar hati gitu. Ya udah, Mah. Kita ikhlas saja ya kalau misalkan ibunya tidak bersedia untuk merawat ini, untuk dirawat bayinya sendiri. Yo, jadinya kita yang biayain anaknya aja ya, Pak. Ya, Ya udahlah kalau kayak gitu. Ya udah, Bu. Pak, saya akan membiayakan anak ini tumbuh sampai dia besar tanpa harus saya adopsi. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. ya, Iya, ya. Pak. Pak, Bu, terima kasih. Insya Allah perbuatan baik itu insya Allah akan dibalas dengan semua kebaikan juga. Amin. Ya, benar. Ya Allah. Ini nih yang dibilang setiap anak ada rezekinya. Masya Allah. Buktinya masih dalam kandungan aja dapat rezeki. Ya udah deh. Mudah-mudahan semuanya berkah, sehat, apalagi damai ya. Kita doain biar ini pasangan Bunda sama suaminya biar cepet-cepet anak ya. Ya, amin. Terima kasih, Amin, Pak amin ya Ustadz. Robbal Alamin. Sehat-sehat, Ibu juga jaga kesehatannya ya, Bu. Makasih ya, Mas. Makasih, Pak Ah, Ustadz. Ya, siap. Pak, Makasih, Pak, Bu. Ya. iya, ya terima kasih ya. Nah, Maaf, mari Bu, Pak kalau Ustadz, Terima kita kasih, pamit. Pak Ustadz. Ya. iya, Kalau begitu kita permisi dulu. iya, hati-hati ya, Bu. Sehat-sehat terus. Pak, pesanan kita tadi udah jadi belum, Pak? Iya. Alhamdulillah. Ini sesuai sama orderan kita tadi ya. Alhamdulillah. Ya udah, Ustadz kita langsung jalan aja. Ini saya aja yang bawa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Ustadz. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum.
Astagfirullah ya Ustadz Iya, ya, ya Allah. prihatin kalau ngelihat yang tadi. Ngenes gitu loh. Ngenes begitu ada begitu ya orang tua tega ngasih anaknya ke orang lain. Aduh ya Allah. Saya nggak kebayang tuh kalau saya yang jadi anaknya. Astagfirullahaladzim, udah kayak di sinetron ya Ustadz. Bener. Terus Ustadz, itu kan dia ngasih anaknya gara-gara dia udah punya anak. Terus dia katanya nggak sanggup untuk biayainnya. Yang jadi pertanyaan saya nih Pak Ustadz ya, kan banyak orang, banyak pepatah yang bilang banyak anak banyak rezeki. Ini kenapa banyak anak malah dianya kayak begitu, nggak sanggup, Memang nggak ada yang dikasih rezeki gitu, gimana tuh Ustadz? betul. Pertama kalimat banyak anak banyak rezeki memang betul. Tapi balik ke teori awal tadi ya, ke rumus pertama. Rezeki bukan cuma materi. Itu rumusnya. Bayangin kalau kita punya banyak anak, pas terasa pas anaknya udah gede-gede nih. Contoh yang satu jadi dokter, ada insinyur, ada pengusaha, ada yang jadi ustadz. Pas kita udah mulai menua nih, udah mulai uzur, bagaimana hidup kita kok terasa rame? Ya nggak? Yang dokter datang, sakit, kita nggak usah cari dokter. Orang anak sendiri dokter kok, iya kan? Iya. Ada yang jadi ustadz, ya ngapain? Terawih lagi bulan Ramadan kita cari imam di kampung, mendingan anak sendiri suruh datang. Nah, artinya itulah rezeki yang Allah berikan di saat seseorang punya banyak anak. Tapi ada tapinya lagi nih, apalagi itu tapinya tuh? Tapi ketika ingin punya anak 1, 2, 3 atau banyak, mesti dipikirin pendidikannya, ekonominya, mesti pandai-pandai ngukur nih orang tua. Jangan sampai juga mentang-mentang banyak anak banyak rezeki, terus waduh udah deh banyakin anak aja deh, tapi sekolahnya nggak keurus, padahal orang tuanya mungkin pengangguran, ibunya cuman buruh cuci misalnya gitu ya. Iya. Betul sih, kita semakin banyak anak itu nantinya semakin banyak rezeki. Tapi yang bagus itu ketika punya anak, ekonominya terukur, pendidikannya bisa maksimal. Jadi suatu saat pun pendidikannya memberikan ke kita rezeki yang betul-betul juga maksimal. Contoh, anaknya 2 misalnya ya, keluarga berencana. Tapi dari 2 anak inilah si bapak ini bisa fokus mendidik 2 anak ini sampai ada yang jadi dokter. Sekarang kebayang nggak anak 5, harusnya yang 1 masuk ke dokteran nggak ada uang, ya udahlah, nggak usah deh, biarin dia kerja aja, entah kerja di kantor atau di konter handphone misalnya kan. Nah itu banyak anak banyak rezeki, artinya jangan sampai justru jadi musibah. Tapi ada lagi cara berpikir yang hebat juga nih. Udahlah, bismillah, anak 6, tapi semuanya hafiz Quran semua. 6-6-nya hafiz. Jarak umurnya cuma setahun setengah, 2 tahun. Tapi kecil-kecil udah pada hafal juz amma, hafal beberapa juz. Nah, ini spiritual. Ini kesiapan spiritual dan mental. Artinya mereka, si suami istri niat punya banyak anak supaya banyak generasi-generasi yang soleh dan soleha. Tapi dididiknya bener. Ya kalau ngomongin masalah kehidupan mah nggak ada habis-habisnya nih Ustadz. Benar. Ya, daripada ngomongin, tadi sih saya ngecek di Instagram @ustadz_RTV itu biasanya ada yang suka nanya-nanya juga tuh Ustadz. Coba saya cek ya di Instagramnya. Kita coba cek. Oke, ini dia. Ada nggak yang nanya tuh? Ada dong. Coba kita baca. Tuh. Apa tuh Ustadz? Kita baca ya. Ini baru 1 dari sekian banyak loh. Siap. Yang komen nanya ya, yang nanya, komen. betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya mau tanya, setiap anak kan punya rezekinya masing-masing. Waktu ibu saya melahirkan kakaknya nih, ayah saya naik jabatan di pekerjaannya. Namun pada saat ibu melahirkan saya, ayah saya malah kena PHK Ustadz. Selain itu kakak saya juga mengalami kecelakaan. Saya merasa orang tua ngebeda-bedain saya nih sama kakak saya. Apakah saya anak pembawa sial? Waduh. Kita jawab langsung aja nih ya. Itu gimana tuh Ustadz? Supaya clear ya. Iya betul. Jadi nggak ada anak bawa untung, anak bawa sial, nggak ada. Anak itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, banyak saudara kita yang dititipin anak sama Allah dalam keadaan berkebutuhan khusus. Iya. Ya, ada yang mentalnya, ada yang fisiknya gitu. Tapi mereka sabar loh. Artinya bagaimanapun anak yang dititipin sama Allah,
itu hadiah, jangan dianggap itu musibah. Jadi nggak ada dalam Islam istilah anak sial atau anak bawa untung, ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita masing-masing itu pertama sudah ditentukan oleh Allah, kedua itu sunnatullah, ada hukum kausalitas. Kita selama ini mungkin jahat sama orang, Iya. akhirnya dijahatin sama orang lain. Nah, bisa jadi ketika kita jahat sama orang, yang nerima dijahatin itu bukan kita loh. Tapi anak kita gitu. Paham nggak maksudnya? Oh iya. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau zolimin orang, mau ngecewain orang, mau nipu orang, aduh jangan ego mikirin diri sendiri deh. Bisa jadi kitanya selamat sampai meninggal. Tapi kalau tiba-tiba anak kita yang digituin kan kita nggak pernah mau. Iya, Betul nggak? benar. Makanya Alhamdulillah. udah jangan takut deh masalah urusan rezeki. Karena bagaimanapun rezeki itu udah pasti ada. Jadi jangan pernah salahin anak. Karena nggak ada istilahnya, dalam Islam juga nggak ada anak haram bahkan kan. Iya, Nah, karena yang berbuat haram bukan anaknya, tapi orang tuanya, gitu. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin," kan? Iya. Ada 3 hal tuh kalau anak Adam sudah meninggal, satu diantaranya awaladin solehin, yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini juga nih rezeki. Bayangin di saat kita udah meninggal dunia, semakin banyak anak kan semakin banyak yang doain, betul nggak? Iya. Kalau anaknya 1, ya doanya 1. Anaknya 2, doanya 2. Bener nggak? Nah, makanya anak itu jangan cuma dipikirin sekolah umumnya, kursus ekstrakurikulernya, tapi gimana sih anak ini supaya bisa baca Quran, bisa baca Al-Fatihah. Jadi rezeki untuk orang tua tuh banyak, nggak cuma materi, tapi doa, bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca sama anaknya. Dan itu yang dimaksud banyak anak banyak rezeki. Itu dia. Berarti. Nyambung Fazul sekarang. Iya. Itu saya- mindsetnya jangan terlalu sempit. Oh. Wah, banyak anak banyak rezeki, ntar bakal jadi orang kaya. Salah lagi kalau begitu. Kalau masalah rezeki sih Allah udah atur kok. Dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bernyawa di atas muka bumi ini udah Allah atur rezekinya. Jadi jangan takut. Nah, kewajiban kita ngukur biar Allah yang ngatur gitu loh. Kita ngukur, Allah yang ngatur. Kalau anak kita 2 berikan pendidikan yang terbaik, nanti Allah juga ngatur yang terbaik. Nah, makanya jangan cuma terobsesi dengan kalimat banyak anak banyak rezeki, tapi jauh lebih baik ketika kita punya anak namun terukur dan terencana gitu. Masya Allah, terima kasih banyak nih Ustadz. Sama-sama. Ini rumahnya sudah dekat seperti Udah dekat? ini, bukan sih? Udah dekat. Oh iya benar kan saya kan. sahabat Betul. RTV, Nih, saya tahu. di depan sebelah kanan, nah, itu rumah orang tua saya udah. Oke, siap deh kalau Siap. kayak begitu. Tapi sebelum kita sampai, nanti kita pamit dulu kali ya sama sahabat RTV yang ada Oh di iya, rumah harus nih. dong, Heeh. harus. Ini semoga apa yang disampaikan Ustadz Zaki Mirza tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Allah. Kalau ada yang baik-baik diambil, Betul. kalau ada yang buruknya dibuang aja. jangan Buang jauh-jauh. diikutin, Ya, kalau gitu jangan lupa juga untuk selalu mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Betul. Gitu. Ada satu lagi, nambah lagi. Apa tuh? Jangan lupa selalu nonton Ustadz on the Road. Oh, harus. Nah, ada nambah satu lagi. Ente kayaknya nggak habis-habis nih satu-satu terus. Jangan lupa juga Ah. RTV akan segera migrasi ke TV digital, Ustadz. Oh. Seperti itu. Ada satu lagi. Apa lagi tuh? Jangan lupa sedekah biar berkah. Betul, mantap. Jangan lupa sedekah biar berkah ya. Terima kasih sudah nonton Yuk. Ustadz on the Road hari ini. Siap. Saya Fazul Ahmad. Ya, saya Ustadz Zaki Mirza. Sampai ketemu di Ustadz on the Road berikutnya. Hanya Siap. di RTV Makin Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.